Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Budi, NIM 211201119120001 dari kelas Probabilitas dan Statistika kelas A, Universitas Diponegoro Teknik Komputer angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi itu apa sih? Nah, permutasi itu adalah banyaknya susunan objek yang berbeda dalam urutan yang tertentu. Jadi tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Nah, misal ada untaian abjad A, B, C, D. Nah, di untaian itu bisa diteruskan kembali. Jadi misal untaian A, C, B, D atau A, D, B, C dan lain sebagainya. Nah, terus kita lanjut ke sederhananya nih. Sederhananya itu permutasi adalah beberapa cara untuk mengatur beberapa atau seluruh anggota dalam urutan tertentu. Nah, di garis bawah ya, urutan tertentu. Nah, terus selanjutnya adalah kombinasi. Nah, apa sih kombinasi itu? Nah, kombinasi itu adalah proses pemilihan objek atau item dari suatu set atau kumpulan objek. Nah, itu sehingga urutannya tidak dimasalahkan gitu, tidak menjadi masalah. Di garis bawah juga nih, tidak menjadi masalah itu kombinasi urutannya. Jadi perbedaan antara kombinasi dan permutasi itu apa? Nah, sudah jelas ya, perbedaan utamanya itu yang permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, coba kita latihan dulu nih, latihan menebak ini apakah permutasi atau kombinasi nih. Yang pertama, memilih tim atau kelompok atau baju, mata pelajaran dan daftar makanan. Nah, ini kira-kira permutasi apa kombinasi nih? Yuk apa yuk? Nah, kalau ini itu permutasi. Permutasi itu bukan nih. Kalau ini adalah kombinasi. Kenapa? Karena ini memilih ya, tidak mengurutkan atau menyusun gitu. Jadi masuknya ke kombinasi. Lalu yang kedua nih, menyusun orang, nomor telepon, angka, warna. Nah, kira-kira kalau menyusun orang, nomor telepon itu permutasi atau kombinasi? Nah, iya ya. Kalau ini itu permutasi karena menyusun. Kalau menyusun orang gitu, terus nomor telepon itu harus urut. Jadi kalau urut adalah permutasi. Lalu yang ketiga, mengambil ketua tim, menyusun job desk setiap orang. Kalau mengambil ketua tim itu apa? Permutasi atau kombinasi? Ya betul, itu adalah permutasi lagi karena mengambil ketua tim. Jadi ada urutannya. Kita memperhatikan urutan gitu. Lalu yang nomor 4, mengambil beberapa anggota dari grup. Nah, mengambil beberapa anggota dari grup itu permutasi atau kombinasi? Ya, itu adalah kombinasi karena mengambil ya, cuma mengambil, tidak memperhatikan urutannya. Kalau tidak memperhatikan urutan, itu adalah kombinasi. Lalu selanjutnya adalah rumus permutasi. Rumus permutasi adalah N PR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, P itu adalah permutasi ya jelas. Lalu N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih. Lalu R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Lalu tanda seru itu adalah simbol faktorial maksudnya. Lalu ada rumus kombinasi. Rumus kombinasi itu kurang lebih sama, tapi ada N CR sama dengan N faktorial per N min R difaktorialkan dulu dikalikan R faktorial. Nah, untuk N dan R nya itu, N itu jumlah kejadian yang bisa dipilih, lalu R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. Nah, kita langsung masuk aja nih ke contoh soal permutasi. Contoh soal permutasi. Sebuah perusahaan sedang membutuhkan 4 karyawan yang mengisi posisi yang berbeda nih. Namun calon yang tersedia itu sebanyak 9. Berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan? Nah, gampang nih. Kalau soal kayak gini tinggal masukin aja ke rumus ya. Rumus permutasi itu apa tadi? P, NR
faktorial per n min r faktorial. Nah, itu n-nya itu 9, lalu r-nya itu adalah 4, lalu kita hitung saja 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Hasilnya adalah 3024. Jadi susunan karyawannya mungkin dilakukan adalah 3024. Nah, lalu kita masuk ke contoh soal kombinasi. Kalau contoh soal kombinasi ini jawab kita bisa bareng-bareng. Dipo pergi ke kamar untuk mengambil 3 jenis buku. Jika di kamarnya terdapat 6 jenis buku, hitung banyaknya kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Dipo. Nah, kita jawab. Berarti 6C3 sama dengan 6 faktorial dibagikan 6 min 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Nah, hasilnya itu bisa kita lihat, yaitu cara mengerjakannya itu, cara hitung-hitungnya, lalu di hasil akhir itu berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, jadi kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Dipo adalah 20 kombinasi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis langsung saja di komen di bawah ini, atau bisa hubungi saya melalui Facebook atau Instagram di Fikiro Pambudi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.